Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah update bibit. Ini bibit pokcoy hari keempat ya. Nah, ini sudah keluar 2 lembar daun sejati dan mereka sudah tinggi. Sudah saatnya kita bisa pindahkan dia ke hidroponik, mesin hidroponik. Kita akan pindahkan hari ini atau besok, karena kalau masih panas seperti ini kita belum bisa pindah ya. Untuk sementara itu updatean saya, kebetulan ini dapat bibit yang bagus, semuanya langsung pecah. Kadang-kadang suka ada yang nakal, bibit yang kita beli tidak mau pecah, tapi ini kebetulan dapat yang bagus ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 9 tanggal 14 bulan 11. Ini adalah benih yang saya semai kemarin, ada videonya. Kalau mau lihat lagi bisa disetel kembali videonya. Nah, hari ini kita adalah jadwal untuk dimasukkan ke mesin hidroponik. Caranya bagaimana? Karena ini posisi dia sudah di rockwool, jadi kita tidak ingin merusaknya dengan memindahkan satu persatu. Oke, kita akan langsung seperti ini masukkan ke dalam pot linet. Ini adalah netnya. Maaf, ini netnya sudah puluhan tahun ya, udah 10 tahun. Jadi udah ada yang pecah, ada yang rusak. Tapi selama masih bisa dipakai, tetap akan kita pergunakan. Caranya bagaimana? Kita tinggal masukkan saja ke dalam rod begini. Nanti akan kita masukkan ke mesin hidroponiknya. Nah, pertanyaan kalian pasti bilang begini, kenapa ini satu rockwool ini ada yang 5, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 4. Masing-masing ini kita nanti masih ada pemindahan lagi ya. Nanti akan ada pemindahan setelah dia mulai lebih besar. Jadi ini tidak 1 kali kerja, bisa 3 kali kerja. Jadi akan setelah dia mulai membesar akan kita pindahkan satu rock netwood begini, satu batang saja. Karena ini adalah pokcoy ya. Pokcoy itu nanti dia akan besar, makanya nanti ini kita hanya untuk memindahkan dulu sementara. Sekarang kita pindahkan dulu. Nah, nanti kita lihat bagaimana kita menaruhnya di dalam mesin hidroponik ya. Keuntungan dari punya mesin hidroponik itu apa? Kita tidak perlu menyiramnya. Yang kedua, kalau kita sudah meracik airnya dengan Abemix dan kita ukur suhunya, ada alat untuk mengukur suhunya, bukan suhu air ya, tapi adalah si air yang sudah kita campurkan itu sudah tepat buat sayur. Untuk sayur dan buah berbeda. Kita lihat mesin cara untuk mengukur, untuk mendeteksi pH airnya dulu. Lagi diambil dulu ya. Kalau teman-teman di rumah mau menanam hidroponik, bisa nggak? Bisa. Nanti saya kasih lihat caranya, mudah, murah, tidak perlu pakai mesin. Teman-teman, ini kita lagi ngecek air. Air untuk sayur itu adalah 500 ya pH-nya ya. Jadi itu sudah di 400 berapa itu? 71. Hah? 471. 471 sudah boleh dipakai, boleh, sudah mendekati 500. Oke? Ya teman-teman ya, ini cara kita mencampur Abemix-nya. Teman-teman, ini sudah ada di netnya, tinggal kita taruh ya, taruh di lubang yang masih kosong. Ini bayam masih belum bisa panen, jadi kita pergunakan yang kosong dulu.
air campurannya sama ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau tinggal pakai seperti ini, sudah bisa menanam di rumah. Tidak ada kain flanel, yang penting kainnya bisa menyerap air sudah cukup. Tapi beli juga murah sekali ini teman-teman, tidak mahal. Ini pakainya lama, jadi nggak usah khawatir, bisa berulang kali. Bahkan kita sudah bertahun-tahun memakai ini. Kita isi penuh dulu. Kita tinggal taruh di baskomnya. Teman-teman bisa pakai baskom seperti ini, tinggal ditaruh saja selama pencampuran AB mix di airnya itu rapi. Ya, ini adalah hidroponik yang murah, tidak perlu pakai modal besar, pakai baskom, kasih air, AB mix, kita tinggal taruh di busa styrofoam. Ini adalah paprika ya teman-teman, rajin berbuah meskipun dia basi pendek setengah meter, dia rajin berbuah. Alhamdulillah ini ya. Ini adalah update paprika. Ini ada terong yang kurang sehat, jadi kecil ya. Kita akan buang daun-daunnya. Aduh, maaf terong. Daun-daun yang tidak bermanfaat ini biar tidak keambil nutrisinya. Kita butuh buah, kita tidak butuh daun ya. Nah, kalau teman-teman mau ya dengan cara seperti itu. Cabai kita potong atasnya, tunasnya atas yang tidak kepakai. Supaya apa? Supaya dia gampang menyebar ke sampingnya. Ini kalau sudah ada calon bakal buah jangan ya. Dan ini adalah cabai panjang hijau ya. Cabai panjang hijau. Masya Allah dia kecil tapi buahnya jumbo. Ini adalah ciri-ciri pohon cabai yang sudah terkena hama. Setelah belajar dari teman, kebanyakan cabai itu kena hamanya itu kan daunnya menggulung. Tapi ini dia tidak menggulung, dia hanya rontok. Nah, ini akibat dari hujan, cuaca yang tidak menentu. Jadi pH tanahnya ini menjadi tidak seimbang. Nah, kalau dia tidak seimbang seperti ini, penanganannya kita harus kasih kapur dolomit. Kapur dolomit itu adalah penyeimbang tanah, pH tanah ya. Nah, sekarang mau ditaburin bisa. Tabur di atasnya kapur dolomitnya biar dia menyerap melalui air siraman. Nah, jadi rontok daun ini adalah akibat karena hujan sehingga pH tanahnya jadinya berubah. Terjadilah ngambek si cabenya ya. Oke, kita coba buang-buangin yang sudah rontok. Nanti kalau sore nanti akan kita coba taruh kapur dolomit di seputaran batang pohonnya ya. Apakah bisa membantu? Kita coba dulu. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Untuk sebagian orang mungkin berpikir ribet ya nanam cabai. Nggak ribet sebenarnya.
selama kita itu rajin, kita itu mau. Ini ada cabai yang sudah rusak. Kalau ada biji bisa langsung tanam, kalau nggak ada ya wis. Nah, kalau kalian mau nanam, cari di dapur cabainya yang sudah merah, tinggal dibelah, ambil bijinya, tanamkan. Oke? Jadi tidak perlu beli, cukup dari dapur saja. Ini juga kena hama, tapi masih ada buah. Saya masih sayang untuk motongnya. Kalau hitam-hitam ini jangan ditanya, bukan karena hama, tapi karena cat. Kemarin ngecat pagar. Ini karena cat ya, bukan karena kena hama. Mungkin kalian bertanya, kok belum merah udah diambilin? Ya karena saya gemes aja. Pengen ada cabai, nggak usah belanja lagi gitu. Ciri-ciri yang kena hama ini. Nah, yang masih segar ini yang kena hama. Oke. Paling parah ini ya, sama sekali tidak ada daunnya lagi. Ini masih berbuah, saya biarin aja. Jadi nanti sore saya minta tolong sama masnya untuk kasih kapur dolomit di sampingnya, mengelilingi batang, untuk mencoba menetralkan pH tanah ini. Ini ada terong hijau teman-teman, update ya, sudah berbuah tapi masih kecil. Nah, daun-daun seperti ini kuning diambilin ya, taruh di kompos. Oke. Saya juga akan buang si daunnya ini, tak perlu banyak daun, saya butuh buah. Daun yang banyak ini hanya makan nutrisi aja. Serainya mau saya ambil, potongin daunnya yang panjang ini, karena saya butuh batangnya besar. Saya tidak butuh daunnya. Ya kan, saya masukkan di tong kompos ya teman-teman. Ini sementara dulu. Ini masih banyak pot yang lagi mempersiapkan diri untuk ditanamin. Oke, pandan sudah 3 hari masih dalam rendaman. Kita tunggu seminggu aja baru tanam ya teman-teman, supaya stresnya berkurang. Oke.